Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Murniasih. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah pembelajaran Sains AUD. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pembelajaran sains anak usia dini. Baiklah, berikut merupakan pokok bahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian sains, yang kedua tujuan sains untuk anak usia dini, dan yang ketiga prinsip sains di taman kanak-kanak, yang keempat ruang lingkup sains untuk anak usia dini, yang kelima tingkat capaian pengetahuan sains anak usia dini, dan yang keenam pembelajaran sains untuk anak usia dini. Apa sih sains itu? Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Pembelajaran sains untuk anak usia dini disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Pendidik hendaknya memberikan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak menemukan sendiri fakta dan konsep yang bersifat sederhana. Pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anak sesuai dengan teori experimental learning yang dikemukakan oleh Carl Langer. Teori ini menjelaskan seorang anak memiliki kapasitas dan kemauan untuk belajar, sementara pendidik hanya memfasilitasi dan membantu agar anak dapat belajar secara optimal. Anak usia 4-6 tahun berada di fase perkembangan pra-operasional menuju konkret operasional. Beberapa acuan dalam melakukan pembelajaran sains bagi anak usia dini antara lain: yang pertama, pembelajaran yang dilakukan bersifat nyata atau konkret. Yang kedua, kegiatan pembelajaran melatih anak menghubungkan sebab akibat secara langsung. Dan yang ketiga, memungkinkan anak melakukan eksplorasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sains merupakan ilmu yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu melalui pengamatan dan eksperimen secara teori. Menurut Mursyid, tujuan sains pada anak usia dini antara lain: yang pertama, membantu menumbuhkan minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, membantu agar memahami dan mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu agar dapat mengenal dan menumpuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip sains di taman kanak-kanak. Adapun prinsip-prinsip sains pada anak usia dini menurut Mursyid yaitu: yang pertama, konkret dan dapat dilihat langsung. Artinya, anak dapat dilatih untuk membuat hubungan sebab akibat jika dapat dilihat secara langsung. Dan yang kedua, bersifat pengalaman, yang artinya di sini pembelajaran hendaknya menekankan pada proses mengenalkan anak dengan berbagai benda fenomena alam. Yang ketiga, seimbang antara kegiatan fisik dan mental.
Yang keempat, berhati-hati dengan pertanyaan mengapa. Yang kelima, sesuai tingkat perkembangan anak. Yang keenam, sesuai kebutuhan individual. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan. Dan yang kedelapan, sesuai langgam belajar anak. Selanjutnya, yang kesembilan, kontekstual dan multikonteks, yang dimana pembelajaran anak usia dini harus kontekstual dan menggunakan banyak konteks. Yang ke-10, terpadu, yang dimana terpadu ini pembelajaran anak usia dini sebaiknya bersifat terpadu atau terintegrasi. Yang ke-11, menggunakan esensi bermain. Pembelajaran anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi. Dan yang ke-12, belajar kecakapan hidup, yang dimana pendidikan anak usia dini mengembangkan diri anak secara menyeluruh atau the whole child. Yang ke-13, belajar dari benda konkret, mengajarkan angka 1, 2, 3 akan lebih baik jika berkoresponden dengan benda di sekitarnya. Oke, kita akan lanjut ke ruang lingkup sains untuk anak usia dini. Menurut Mursyid, secara khusus lingkungan kajian untuk pendidikan anak usia dini biasanya menggambarkan tentang program sains yang meliputi yang pertama itu studi tentang tumbuh-tumbuhan, yang kedua studi tentang binatang dan hewan, yang ketiga studi tentang hubungan antara tumbuhan dan hewan, dan yang keempat studi tentang hubungan antara aspek-aspek kehidupan dan lingkungannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tingkat capaian pengetahuan sains anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun pada lingkup perkembangan kognitif khususnya dalam pengetahuan sains. Yang pertama itu mengklarifikasi benda berdasarkan fungsi. Yang kedua, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Yang ketiga, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Yang kelima, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Yang keenam, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator penilaian sains yang harus dicapai menurut Muntomimah yaitu yang pertama mengamati, yang kedua membandingkan, yang ketiga mengklarifikasi, yang keempat mengukur, yang kelima berkomunikasi, yang keenam kesimpulan sederhana, dan yang ketujuh memprediksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembelajaran sains untuk anak usia dini. Pembelajaran sains untuk anak usia dini disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Pendidik hendaknya memberikan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak menemukan sendiri fakta dan konsep yang bersifat sederhana. Adapun beberapa acuan dalam melakukan pembelajaran sains bagi anak usia dini antara lain, yang pertama, pembelajaran yang dilakukan bersifat nyata atau konkret. Yang kedua, kegiatan pembelajaran melatih anak menghubungkan sebab akibat secara langsung. Dan yang ketiga, memungkinkan anak melakukan eksplorasi. Dan adapun pembelajaran sains yang menggunakan berbagai metode akan memberikan suasana dan pengalaman baru bagi anak dalam mempelajari sains. Pelaksanaan pembelajaran sains menggunakan metode demonstrasi bisa juga menjadi salah satu alternatif dalam menyampaikan pembelajaran sains kepada anak. Pendidik memperagakan kepada anak di depan kelas apa yang terjadi
pada suatu objek bila mendapat suatu perlakuan. Misalnya, pendidik memperagakan sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pendidik mencoba memancing pengalaman awal siswa dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada anak, sehingga anak akan menjawab dengan jawaban mereka yang diketahuinya. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan, sains merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan diperoleh dari serangkaian percobaan dan pengamatan. Sains saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikenalkan pada anak-anak usia dini, karena sains dapat mengajak anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Ada dua proses pembelajaran sains bagi anak usia dini, yaitu proses ilmiah dan keterampilan proses. Proses ilmiah dan keterampilan proses ilmiah tersebut meliputi pengamatan, pengelompokan, pengukuran, pengkomunikasian, melakukan eksperimen, menyimpulkan dan menerapkan. Memperkenalkan sains pada anak sejak dini merupakan pilihan yang tepat untuk menumbuhkan berbagai sikap ilmiah yang akan sangat membantunya kelak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di masa yang akan datang, terlebih untuk menghadapi tantangan globalisasi yang sangat luar biasa saat ini. Secara tidak langsung, pembelajaran sains pada anak usia dini akan membentuk mental untuk menjadi pribadi yang tangguh sekaligus siap menghadapi berbagai kemajuan teknologi yang pesat. Terima kasih. Setelah kalian mengikuti mata kuliah yang saya bawakan, silakan kalian mengerjakan tugas berupa poster dengan tema pentingnya pembelajaran sains untuk anak usia dini. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi seperti Canva Design untuk membuat poster atau aplikasi lainnya. Thank you for watching.